Selamat datang di kelas Misarah dan kita akan belajar bersama. Belajar tentang klasifikasi materi berdasarkan wujudnya. Pastikan kalian subscribe channel kelas Misarah ya. Oke, kita akan belajar tentang istilah materi. Apa sih yang dimaksud dengan materi? Mungkin dari kalian ada yang berpikir, materi itu uang, Miss. Bukan, Miss, materi itu bahan. Materi itu pelajaran. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan materi yang akan kita bahas kali ini? Materi yang akan kita bahas adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi itu sama dengan zat. Jadi, kalau kalian dengar istilah zat padat, zat cair, zat gas, zat itu materi. Jadi, berdasarkan wujudnya, materi atau zat diklasifikasikan menjadi padat, cair, dan gas. Karena materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa, jadi zat padat, cair, dan gas itu bisa ditimbang. Mungkin kalian sering ya menimbang zat padat. Bagaimana dengan zat cair dan zat gas? Keduanya bisa ditimbang kok. Ayo temukan bagaimana cara menimbang zat cair dan zat gas. Sekarang tentang materi atau zat yang menempati ruang. Ciri zat padat bisa menempati ruang adalah kita bisa memegangnya atau kita bisa memasukkan zat padat itu dalam sebuah ruangan seperti yang ada di gambar. Bagaimana dengan zat cair menempati ruang? Zat cair bisa menempati ruang, misalnya air di dalam botol atau air di dalam gelas. Nah, sekarang bagaimana dengan zat gas? Zat gas juga bisa kok menempati ruang. Contohnya ketika kamu meniup balon, gas dari dalam mulutmu akan menempati ruang di dalam balon. Nah, kita akan belajar lebih jauh lagi tentang ciri-ciri zat padat, cair, dan gas. Sekarang perhatikan gambar berikut. Kita tahu zat padat itu bentuknya tetap, volumenya tetap. Mengapa demikian? Karena letak partikelnya berdekatan, susunan antar partikelnya juga teratur. Akibatnya, gerak partikel itu tidak bebas dan gaya tarik antar partikel kuat. Nah, sekarang bagaimana dengan zat cair? Zat cair yang kita tahu bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Volumenya tetap. Mengapa demikian? Karena letak partikelnya berjauhan. Susunan partikelnya kurang beraturan juga. Gerak partikelnya bebas namun masih dalam satu ikatan kelompoknya. Sehingga zat cair bentuknya bisa berubah sesuai dengan wadahnya. Bagaimana dengan zat gas? Zat gas yang kita tahu bentuk dan volumenya berubah. Mengapa demikian? Karena letak partikelnya sangat berjauhan, susunan partikelnya tidak beraturan, dan gerak partikelnya sangat bebas. Untuk lebih dalam lagi kita tahu perbedaan antara zat padat, zat cair, dan zat gas, saya menggunakan PET Interactive Simulation. Jadi kita akan belajar perbedaannya berdasarkan partikel penyusunnya. Bagaimana kita melihat jarak antar partikelnya, susunan partikelnya, dan gerak partikelnya. Nah, mari kita lihat. Di sini itu ada zat yang akan kita lihat adalah neon, argon, oksigen, dan water. Water adalah air. Kemudian di atas ini ada misalnya atoms and molecules itu apa? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Pastikan tonton video selanjutnya ya. Oke, di bawah sini ada solid, liquid, and gas. Berarti padat, cair, dan gas. Sekarang saya akan klik neon, kemudian saya klik solid. Bagaimana bentuknya? Partikelnya tersusun dengan teratur, jarak antar partikelnya berdekatan, dan geraknya sangat terbatas. Geraknya sangat terbatas. Maka dari itu, yang kita tahu ciri utama zat padat adalah bentuknya tetap, volumenya tetap. Kenapa demikian? Karena ini, gerak antar partikelnya tidak bebas, jarak antar partikelnya dekat, sehingga gaya tarik antar partikelnya dekat. Itu alasannya zat padat bentuknya tetap dan volumenya tetap. Bagaimana dengan liquid? Coba kita perhatikan. Jarak antar partikelnya ini mulai berjauhan, kemudian geraknya bebas, kemudian susunannya tidak teratur, begitu ya. Nah, jadi kenapa zat cair itu
bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya karena ini gerak antar partikelnya itu bebas tapi masih dalam satu ikatan besar, jadi bisa menyesuaikan berdasarkan tempatnya. Kemudian volumenya tetap. Nah, sekarang bagaimana bentuk gas? Oke, kalau kita perhatikan bentuk gas, jarak antar partikelnya jauh, geraknya sangat bebas, kemudian sehingga ciri zat gas adalah bentuk dan volumenya berubah-ubah. Sekarang bagaimana dengan zat yang lain? Misalnya argon. Oke, sama ya kayak yang tadi, jarak antar partikelnya berdekatan, susunannya teratur, kemudian geraknya terbatas. Kalau oksigen kita lihat lagi, punya ciri-ciri yang sama. Maka dari itu para ilmuwan menyimpulkan bahwa zat padat itu punya ciri yang sama, bentuknya tetap, volumenya juga tetap. Karena penjelasan yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian bagaimana dengan bentuk yang liquid untuk zat yang lain? Ini oksigen, kemudian ini ada argon, kemudian ada neon. Mau mirip juga ya. Kemudian bagaimana dengan gas? Kalau bentuknya gas, ini untuk neon, ini untuk water, air. Sama juga ya, jarak antar partikelnya jauh, geraknya bebas, susunannya tidak teratur. Dari ketiga hal ini, kita itu bisa simpulkan. Yang kita bisa simpulkan ini adalah begini. Mau itu zat padat dengan zat yang berbeda, zat cair atau zat gas, punya ciri umum yang sama. Ini menunjukkan keteraturan yang Tuhan berikan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, sehingga ketika menciptakan segala sesuatunya itu penuh dengan keteraturan. Bahkan di dalam zat padat, zat cair, dan zat gas kita bisa menemukan keteraturan. Memang tidak bisa kita lihat secara langsung, tetapi ketika para ilmuwan bisa mempelajari partikel penyusunnya, maka sangat dijumpai keteraturan-keteraturan dalam ciptaan Tuhan. Itu yang membuat kita semakin bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Oke, terima kasih kalian sudah mengikuti kelas Misarah dalam topik klasifikasi materi berdasarkan wujudnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.